Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan minimal 2 orang. Iya, jadi kita sama teman kita salat itu udah bisa disebut salat berjamaah. Ya, tidak mesti harus semasjid full. Ya, maksudnya jangan sampai nanti ada di antara kita yang sholat satu di pojokan, satu di pojokan, satu di pojokan. Padahal satu masjid, padahal kalaulah mereka mau gabung satu jadi 3, itu sudah bisa disebut sebagai sholat berjamaah. Ya, sementara fenomenanya ada nggak di kita orang sholatnya sendiri-sendiri? Ya, padahal di satu masjid. Ya, maka yang demikian mudah-mudahan nanti tidak lagi terjadi saat kita memahami tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang mana secara hukum ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan ada sebagian mazhab, ya, para ulama menyatakan bahwa hukumnya sampai pada fardu kifayah. Ya, bukan cuman sekedar sunnah muakkadah, fardu kifayah. Artinya jangan sampai ada masjid, ada musola tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau sampai itu terjadi, khawatir masyarakat sekitarnya nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Haqqul Mubin, segenap para pimpinan PT AHM, segenap para jamaah sekalian, rekan-rekan saudara seiman yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin bulanan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap bulan bisa menjadi tambahan dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, baru saja kita selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jamaah kita, karyawan Astra yang lebaran tahun ini berkurban, yang beli kambing, yang ikut patungan sapi, mudah-mudahan amaliyah ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa juga kepada Allah, mungkin ada di antara sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita yang tahun ini lagi menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah terima hajinya, jadikan hajinya haji yang mabrur,
dan kita yang belum berangkat ke tanah suci pergi haji, mudah-mudahan suatu nanti ketika Allah berikan kesempatan untuk menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, tema kita adalah adab dan etika sholat berjamaah. Ya, sengaja dikasih part 1. Ya, itu artinya bersambung. Ya, karena ringkasan materinya ini kurang lebih ada 75 slide. Ya, itu ringkasannya. Ya, mudah-mudahan ya nanti kita lihat seberapa cukup waktunya. Mudah-mudahan tidak selesai satu pertemuan. Ya kan, kalau nggak selesai satu pertemuan, bulan depan diundang lagi. Insya Allah Ta'ala, sehingga bisa silaturahmi lagi, tambah lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik rekan-rekan saudaraku seiman, sebelum kita bahas adab dan etika pelaksanaan salat berjamaah, terlebih dahulu kita memahami apa itu salat berjamaah dan motivasi untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, artinya nanti akan percuma kalau kita paham etikanya tapi sholatnya nggak berjamaah. Ya, akan menjadi sia-sia. Ya, oleh karena itu maka di dalam pembahasan ini terlebih dahulu kita bahas mengenai tentang hukumnya sholat berjamaah dan pengertiannya. Ya, ini pengertian salat berjamaah sudah langsung diterjemahkan ya. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan minimal 2 orang. Ya, jadi kita sama teman kita salat itu udah bisa disebut salat berjamaah. Ya, tidak mesti harus semasjid full. Ya, maksudnya jangan sampai nanti ada di antara kita yang sholat satu di pojokan, satu di pojokan, satu di pojokan. Padahal satu masjid, padahal kalaulah mereka mau gabung satu jadi 3, itu sudah bisa disebut sebagai sholat berjamaah. Ya, sementara fenomenanya ada nggak di kita orang sholatnya sendiri-sendiri? Ya, padahal di satu masjid. Ya, maka yang demikian mudah-mudahan nanti tidak lagi terjadi saat kita memahami tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang mana secara hukum ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan ada sebagian mazhab, ya para ulama menyatakan bahwa hukumnya sampai pada fardu kifayah. Ya, bukan cuman sekedar sunnah muakkadah, fardu kifayah. Artinya jangan sampai ada masjid, ada musola, tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Kalau sampai itu terjadi, khawatir masyarakat sekitarnya nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak sedang bahas tentang khilafiyah hukumnya. Ya, yang terpenting bagi kita bagaimana jamaah kita konsisten untuk melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Ya, itu kan paling penting. Ya, ketimbang ribut-ribut sunnah muakkadah apa fardu kifayah. Ya, ketimbang debat. Ya, tapi saat pelaksanaan sholatnya tapi ternyata sholatnya nggak berjamaah, kan percuma, tidak akan mendapatkan pahala yang akan dijanjikan bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah, yang nanti hadisnya insya Allah sebentar lagi akan kita tampilkan dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling masyhur, ya, sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Ya, kelihatan ya rekan-rekan. Ya, salatul jamaah afdal
Yang namanya sholat secara berjamaah itu lebih afdol. Ya, lebih afdol. Udah jadi bahasa kita ya. Lebih afdol. Afdol itu bahasa Arab. Lebih utama. Ya, kalau dibilang lebih afdol, lebih utama berarti pahalanya lebih banyak. Ya, afdol berarti Allah lebih cinta. Afdol dibandingkan dengan apa? Min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Dibandingkan kalau orang sholat itu tidak berjamaah, bandingannya 1:27. Iya, bisab'in wa ishrin, 27 derajat. Ini dalam penjelasan banyak para ulama dalam kitab-kitab fikih, diantaranya adalah lipat ganda pahalanya itu 1:27 dibandingkan dengan mereka yang sholatnya tidak berjamaah. Ya, ini bandingan pahala. Ya, kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Kira-kira kita pilih yang 1 apa yang 27? Ya, pilih yang sendiri apa yang berjamaah? Ya, nanti sholat subuh jamaah apa sendiri? Ya, ya ini perlu ditekankan. Sebab kita kalau bicara pahala kadang banyak orang yang tahu tapi tidak mau menjalankan. Lain kalau urusan sama duit. Iya. Ini karyawan Astra dengar-dengar kalau sholatnya rajin berjamaah nanti akhir bulan dapat bonus 2.700.000. Ya, tapi kalau sholatnya sendiri-sendiri bonusnya cuma 100.000. Ya, kira-kira sholatnya jamaah apa sendiri-sendiri? Ya, berjamaah. Kenapa? Bonusnya lebih gede. Ya, itu kalau ngomongin duit. Ya, tapi kalau ngomongin pahala, ini sabda sudah disampaikan oleh Rasulullah jauh-jauh hari, ratusan tahun yang lalu. Ya, kan tapi banyak di antara kaum muslimin, mohon maaf, yang hari ini mereka melaksanakan sholat ya tidak dilaksanakan secara berjamaah di masjid, padahal ya ganjaran pahalanya itu sudah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1:27. Ya, itu 1 hari. Bagaimana kalau 30 hari, 1 bulan full sholat kita berjamaah? Berarti ya 27 dikali 5 dikali 30. Berapa tuh? Ya, banyak biasanya jawabnya. Ya, itu kalau sebulan. Bagaimana kalau setahun? Berarti kan 5 waktu dikali 30 dikali 12. Berapa tuh? Banyak. Iya, begitulah perbedaan orang yang sholatnya tidak berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholatnya sendiri-sendiri. Itu baru bicara tentang bandingan pahalanya. Sementara tawaran pahala yang Rasulullah sampaikan tidak hanya sampai di situ. Ya, ini ada hadis panjang banget. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatan nggak tulisannya? Apaan bacaannya? Ya, pokoknya kelihatan Pak Ustaz. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu, tsumma atal masjid, la yanhazuhu illa shalah." Kalau ada orang ya datang ke masjid, dia wudhu dulu sempurna sebelum pergi, fa ahsanal wudu, wudunya sempurna, tsumma atal masjid, dia pergi menuju masjid, dia datang menuju masjid, tujuan utamanya untuk sholat. Ya, dia tujuan ke masjidnya untuk sholat, bukan untuk cuman ngadem, bukan cuman untuk tiduran-tiduran. Tujuannya memang pengen sholat berjamaah. Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akan digugurkan dosa-dosa pada tiap langkah kakinya, akan diangkat derajat pangkatnya setiap langkah kakinya,
hatta yadkhulal masjid, sampai itu orang masuk ke dalam masjid. Ya, ini pahala tambahan selain 1/27. Jadi kita datang ke masjid, sejak dari rumah sampai kita masuk ke masjid, itu dosa-dosa berguguran bersamaan dengan langkah kaki kita menuju ke masjid. Ditambah lagi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak sampai kita masuk ke dalam masjid. Ya, perhatikan hadisnya tidak sampai di situ. Fa idza dakhalal masjid kana fi shalah, maka natis shalah hiya tahbisuhu. Pada saat ini jamaah udah masuk ke dalam masjid, ini orang sudah tercatat pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat, meskipun sholatnya belum dimulai. Ya kan, kita kadang kalau datang ke masjid sholatnya belum dimulai, ya azannya belum berkumandang, kita belum ngapa-ngapain, atau azan udah selesai tapi lagi nungguin qomat, ya sholatnya belum dimulai. Kata Rasulullah, walaupun sholatnya belum dimulai, itu pahala sholatnya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lanjutan hadisnya. Wal malaikatu, ya, 3 baris sebelum terakhir. 3 baris sebelum terakhir. Wal malaikatu, kelihatan ya, yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ya, nanti malaikat-malaikat Allah akan berselawat kepada kalian selama kalian masih berada di masjid tersebut. Ya, berselawat. Jadi kalau sholatnya udah selesai, kita belum keluar, selama kita berada di masjid, malaikat berselawat kepada kita. Yaqulun, malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Ini malaikat yang doa, malaikat yang lisannya tidak pernah melakukan perbuatan dosa, malaikat yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, Allahumma arhamhu, ya Allah, kasih sayangilah hambamu ini ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu ini ya Allah. Ya, itu malaikat terus berdoa, Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubat hambamu ini ya Allah. Malam yudhihi, malam yuhdith fihi, muttafaqun alaihi, wa hadza lafzu Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dan redaksi ini redaksi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, selama kita berada di dalam masjid, nggak keluar-keluar dari masjid, itu malaikat senantiasa mendoakan kita, dan doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keistimewaan bagi kita yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka yang mendapatkan anugerah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi udahlah 1/27, digugurkan dosa-dosa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Argo pahala sholatnya udah jalan sejak kita masuk ke dalam masjid. Selama kita berada di dalam masjid, nggak keluar-keluar, didoain sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, doa rahmat kasih sayang, doa pengampunan dosa-dosa, doa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sekian anugerah yang akan kita raih. Mudah-mudahan kita berkenan untuk termotivasi melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Ya, rekan-rekan saudaraku seiman, makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tegas mendidik para sahabatnya
terutama bagi kita pria laki-laki dewasa, untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, sampai-sampai pernah ada orang buta. Ya, ini pernah dengar ceritanya ya. Ya, ini cerita bukan karang-karangan, ini cerita bukan cerita fiktif. Ini hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, Abu Hurairah cerita. Ya, apa kata Abu Hurairah? Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ya, suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat yang matanya buta. Ya, mohon maaf. Ya, di kita nggak ada ya pegawai yang matanya buta. Ya, dulu ada sahabat Nabi yang matanya buta. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah berikan mata kita sempurna bisa melihat. Mudah-mudahan bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang sahabat matanya buta datang ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Saya ini matanya buta ya Rasulullah, saya nggak bisa datang ke masjid karena saya nggak lihat, sementara nggak ada orang yang nemenin nganterin saya untuk pergi ke masjid. Ya, jadi dia bataknya buta bukan berarti nggak pengen ke masjid. Dia pengen ke masjid, cuman nggak bisa karena nggak bisa ngelihat jalan. Sementara nggak ada orang yang nganterin. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ayyurakhis lahu. Ya, wahai utusan Allah. Ya, dia minta diberikan keringanan untuk tidak sholat di masjid karena nggak ada yang nganterin pergi ke masjid. Yurakhis lahu, maka Rasulullah berikan keringanan. Fayusalli fi baitihi. Ini sahabat yang buta tadi sholat di rumah. Ya, lalu falamma wallada'ahu. Ya, tapi pada saat diberikan keringanan tersebut, ya, ini orang pulang ke rumahnya. Ya, bergegas sebelum keluar dari pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma wallada'ahu, dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, faqala lahu hal tasma'un nida. Yang di dalam kurung, ya, Nabi bertanya, ya, apakah engkau mendengar suara azan? Ya, apakah engkau mendengar suara azan? Hal tasma'un nida. Ya, kata ini yang buta, qala na'am. Ya Rasulullah, kalau azan mah saya dengar. Ya, sebab yang buta mata saya, kalau kuping mah alhamdulillah kagak budek. Ya, dengar saya suara azan ya Rasulullah. Faqala fa'ajib, maka kata baginda Rasulullah, kalau begitu enggak jadi saya bolehkan memberikan engkau keringanan untuk sholat di rumahmu karena kupingmu mendengar suara azan walaupun tidak ada orang yang nganter untuk menuju masjid. Ya ibadallah, saudara keseman, perhatikan ini hadis. Rasulullah tetap perintahkan sahabat yang matanya buta untuk datang ke masjid agar sholatnya berjamaah selama kupingnya dengar, meskipun gak ada yang nganterin untuk pergi ke masjid. Ya, maka dengan hadis ini tentunya kita semua berkaca, ya, berintrospeksi. Kalaulah seorang sahabat Nabi yang buta matanya sulit untuk datang ke masjid karena nggak ada yang nganterin, tapi tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, apatah lagi kita umatnya yang diberikan kesempurnaan fisik, mata bisa melihat. Mudah-mudahan kita semangat untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama telinga kita mendengar suara azan, insya Allah.
Ya, makanya ikhwati fillah, banyak orang-orang soleh di belahan negara mana situ. Ada ini kalau dari gambarnya ya kayak di Sudan. Ya, ini kalau di Sudan modelnya begitu. Rumah itu nggak dempet-dempet, jauh-jauh karena padang pasir. Masjidnya jauh, rumahnya jauh. Ya, jarang ada jalan setapak. Ya, tapi ternyata ada orang yang buta yang selalu pergi ke masjid setiap kali azan berkumandang, meskipun gak ada yang nganterin. Bagaimana caranya? Diikatkan tali dari rumahnya sampai tersimpul di tiang masjid, ya, sehingga tiap kali azan dia pegangan tali sampai ujung nyampe masjid. Nanti pulangnya dia pegangan tali sampai ujung sampai rumahnya untuk menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, maka jemaah sekalian, dengan demikian mudah-mudahan kita termotivasi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, insyaallah taala. Jangan sampai nanti ada di antara kita yang kapok pergi ke masjid. Ya, ada orang pergi ke masjid kapok gara-gara kalau sholat di masjid sendalnya hilang. Ya, pernah nggak sendalnya hilang? Ya, jangan sendal, sepatu hilang juga pernah. Ya, ada ya. Ya, jangankan jamaah, kadang ustadznya juga habis ceramah pulang sendalnya hilang. Ya, pernah itu. Ya, mudah-mudahan di masjid asrama enggak, insya Allah. Ini pernah terjadi. Ya, enggak perlu kapok. Sendal kita yang hilang diambil orang itu enggak hilang. Nanti di akhirat bakal balik lagi. Ya, kita tagih sama yang ngambil, insya Allah. Itu namanya investasi. Ya, tidak ada sesuatu yang diambil kecuali nanti yang ngambil itu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu kita khawatirkan bukan sendal hilang. Yang perlu kita khawatirkan sendal kita nggak pergi ke masjid. Sendal kita nggak pergi mampir ke masjid. Sepatu kita nggak pernah parkir di masjid. Ya, itu artinya ya, langkah kaki kita jarang dipergunakan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, padahal itu merupakan perintahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rekan-rekan sahabat fillah, ini kalau kita bahas panjang kali lebar tentang hadis-hadis motivasi, masya Allah, waktunya nggak cukup. Ada kitab khusus yang bahas tentang motivasi agar kita sholat berjamaah. Ya, nanti rekan-rekan sekalian bisa baca salah satu di antaranya kitab Targhib wa Tarhib. Apa nama kitabnya? Targhib wa Tarhib. Itu banyak hadis-hadis motivasi. Ya, salah satu di antaranya ini hadis yang Rasulullah ya pernah memberikan ancaman kepada para sahabat. Walladzi, yang paling atas kelihatan tulisannya ya. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu. Ya. Ya, demi Allah, ini Rasulullah lagi ngomong. Ya, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah. Demi diriku. Ya, aku sudah perintahkan untuk kumpulkan kayu bakar. Ya, nanti kalau ada jamaah yang sholatnya masih di rumah, biar saya bakar rumahnya sekalian. Ya, masya Allah. Ya, diancam sama Rasulullah para sahabat yang kalau sholat masih di rumah disuruh berjamaah, kalau enggak itu akan diperintahkan dikumpulkan kayu bakar biar rumahnya dibakar sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya para sahabat itu sholatnya selalu berjamaah. Yang laki-laki, pria dewasa. Ya, ya kalau Rasulullah ada di sini hari ini mungkin masya Allah udah kebakaran kali ya. Ya, karena banyak orang yang sholatnya tidak di masjid. Ya, maka demikian para ulama menyimpulkan
bahwa perintah ini bukan perintah main-main dan bukan perintah sembarangan. Ya, sampai-sampai ini hadisnya nggak satu dua. Sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita. Hadis dari Abu Daud, sanadnya hasan. Ma min salasah fi qaryah wala badawi la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihim syaitan. Kalau ada satu kampung masjid sepi dari sholat berjamaah, ada satu kampung musola nggak ada orang sholat berjamaah, nggak ada yang azan, nggak ada yang qomat, nggak ada yang jadi imam, orangnya sholatnya masing-masing di rumah, maka kata Rasulullah itu kampung sudah dikuasai sama setan. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, dan disebutkan dalam lanjutannya, fa'alaikum bil jamaah, kalian jangan pernah sholat tidak berjamaah. Fa inna ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sungguh yang namanya serigala itu akan memangsa kambing-kambing yang sendirian. Ya, ini bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, serigala kalau pengen mangsa kambing, kalau kambingnya rame-rame nggak berani dia mangsa. Tapi kalau ada kambing yang nyempil sendirian, itu yang nyempil sendirian yang akan dimangsa oleh serigala. Maksudnya sholat jamaah kita jaga, jangan terlalu membiasakan diri sholat sendiri-sendiri, khawatir kita mudah tergoda oleh setan yang terkutuk, yang merupakan serigala yang mampu menghancurkan kehidupan keagamaan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah sekalian Allah, bahkan secara hukum fikih wanita pun diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid, meskipun kalau mereka sholat di rumah masing-masing itu lebih utama. Ya, ini beda hukum antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi hadis-hadis yang tadi ditampilkan itu difokuskan bagi kita jamaah, laki-laki, pria dewasa. Kalau perempuan, ibu-ibu silahkan sholat di rumah masing-masing, itu lebih utama. Akan tetapi kalau ibu-ibu, perempuan, wanita dewasa ingin datang ke masjid, tidak boleh dilarang, karena itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, ini penting untuk disampaikan dan dikemukakan, sebab mohon maaf, ya, di zaman kita sekarang ada kesan sebagian dari saudara kita seiman yang menganggap kalau perempuan itu nggak boleh pergi ke masjid. Ya, kalau perempuan mah di rumah aja, ya nggak boleh ke masjid. Yang ke masjid mah laki-laki saja. Ya, maka kesan ini harus kita koreksi. Ya, memang perintahnya bagi laki-laki pria dewasa. Tapi kalau ibu-ibu pengen datang ke masjid, para wanita pengen datang ke masjid, silahkan, ahlan wa sahlan, diperbolehkan, tidak boleh dilarang. Ya, wabil khusus nanti, ya kalau kita ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kan ada ibu-ibu, ya nggak boleh dilarang. Ya, wabil khusus saat kita melaksanakan sholat Idul Adha kemarin, nggak boleh ibu-ibu dilarang untuk datang ke masjid. Bahkan melarang mereka untuk datang ke masjid, justru itu dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan larangannya. Hudurun nisa al jamaah fil masjid wa fadlu salahutina fi buyutihin. Ini hadisnya. Rasulullah bersabda yang tulisannya warna hitam, yang tengah-tengah, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutahunna khairul lahun. Janganlah kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. Ya, jadi kalau kita punya bini pengen pergi ke masjid, silahkan. Ya, termasuk kalau kita punya anak perempuan pengen pergi ke masjid,
silahkan. Nggak boleh kita larang mereka untuk datang ke masjid. Yang melarang mereka untuk datang ke masjid justru dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun rumah-rumah mereka, kediaman-kediaman mereka, para bunda, para ibu, para remaji, sholat di rumah masing-masing itu lebih utama. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya hadis hasan termuat dalam kitab Irwaul Ghalil. Ya, meskipun rekan-rekan sekalian, nanti kalau wanita pengen pergi ke masjid, ini ada syarat etika adab yang harus dipenuhi. Ya, saya bacakan kutipannya. Ya juzulin nisa al-khuruji ilal masjid wa syuhudil jamaah bi syart ayatajannabna ma yusiru syahwa wa yad'u ilal fitnah minaz zinah wat tatayyub. Ya, hendaklah ibu-ibu perempuan yang pengen datang ke masjid, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, pakai pakaian hijab yang sesuai dengan syariat. Ya, kadang ada juga di antara masyarakat kita, kadang ibu-ibu datang ke masjid kagak pakai jilbab. Ada nggak tuh? Ya, bahkan pakai rok. Dia bawa mukena, cuman mukenanya ditenteng doang. Ya, makainya setelah masuk masjid baru mukenanya dipakai. Dia datang dari rumahnya menuju masjid nggak pakai jilbab, ya hanya pakai rok, terbuka auratnya, dan itu tentu sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu wanita pengen datang ke masjid, dari rumahnya dia sudah pakai jilbab, dari rumahnya dia sudah nutup aurat, dari rumahnya dia sudah pakai mukena kalau pakaiannya terbuka auratnya. Ya, jangan dari rumah mukenanya ditenteng, dari rumah pergi ke masjid cuman pakai rok, nggak pakai jilbab, makainya nanti setelah masuk ke dalam masjid. Ini adalah sesuatu kekeliruan yang perlu kita koreksi. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi. Kemudian kalau statusnya sebagai istri, dia harus izin kepada suaminya. Ya, jangan sampai main ngucluk aja pergi ke masjid, lakinya nyariin, bini gua kemana ini? Ya, seorang istri kalau keluar rumah sementara di situ ada suami, dia harus izin sama suaminya. Dan nanti suami tentu memberikannya izin sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak menggunakan wewangian yang berlebihan. Ya, ya. Jadi kalau perempuan pergi ke masjid itu jangan pakai minyak wangi yang orangnya belum lewat, wanginya udah kecium. Ya, orangnya udah pergi, minyak wanginya masih harum semerbak. Ya, khawatir nanti timbul fitnah, karena fitnah yang paling dahsyat bagi laki-laki itu adalah wanita. Ya, maka pakai wangi-wangian yang sekedar menghilangkan aroma tidak sedap di tubuh dan pakaiannya saja, bukan wangian yang santer, bukan wangian yang menyolok. Ya, karena ini merupakan bagian dari adab dan etika. Ya, kemudian tidak melakukan khalwat di masjid. Ya, ini wabil khusus masjid-masjid yang sekaligus tempat yang nyaman untuk rekreasi. Ya, kalau kita perhatikan kan ada sebagian masjid, ada orang justru malah pergi ke sana malah pacaran. Ya, ya, duduk berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya di bawah pohon di taman masjid. Saya nggak sebutkan nama masjidnya, ya karena ini terekam. Ya, tapi ini merupakan sesuatu yang menjadi fenomena. Ya, silahkan rekan-rekan bisa lihat, banyak masjid di Jakarta yang nyaman, bukannya kenyamanan digunakan untuk beribadah kepada Allah, tapi oleh sebagian oknum
orang Islam dijadikan tempat sebagai ajang berpacaran, duduk berdua-duaan, ya, berkholwat dengan yang lain jenis. Ini tentu sesuatu yang dilarang dalam agama kita, maka mudah-mudahan itu tidak lagi kembali terjadi insya Allah taala. Ya, maka kalau semua ini syaratnya terpenuhi, silakan ibu-ibu, wanita, kaum hawa datang ke masjid, sebagaimana ibu-ibu di zaman Rasulullah juga pergi ke masjid, sebagaimana wanita di zaman Rasulullah juga pergi ke masjid. Hadisnya dulu pernah sudah kita sampaikan sebagai informasi buat kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman. Amin ya rabbal alamin. Ya, rekan-rekan sekalian, ada alasan sebagian kita males pergi ke masjid, biasanya karena alasan jarak. Jauh Pak Ustadz masjidnya, males banget jalannya. Ya, padahal dalam agama kita, ya, ini justru sebaliknya. Istihbabu sholatu fil masjidil abdad al kasirul jama'. Ya, kalau masjidnya makin jauh, makin banyak pahalanya. Kalau masjidnya makin jauh, makin banyak dosa yang digugurkan sama Allah. Kalau makin jauh masjidnya, makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Masih ingat kaidahnya? Kaidah beragama itu, ya, semakin berat kita laksanakan, itu semakin besar pahalanya. Dalam bahasa lain, al-ajru ala qadril masyaqqah, besaran pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya. Ya, maka rekan-rekan, ya, kita yang pergi ke masjid lebih jauh dari teman kita yang rumahnya dekat dari masjid, pahala kita sama dia banyakan kita insya Allah taala. Ya, ini hadisnya disampaikan oleh Rasulullah. Ya, a'zamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum. Orang yang paling banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya saat melaksanakan sholat berjamaah, itu jamaah yang paling jauh rumahnya. Ya, ini tadi rekan-rekan sholat asar berjamaah berangkatnya dari mana? Rumah. Dari kantor masing-masing. Iya. Mana kantor yang paling jauh? Iya. Siapa yang paling besar pahalanya sholat berjamaah asar tadi? Ya, yang paling besar dari rumah tadi. Oh, dari rumah, masya Allah. Iya, berarti paling besar pahalanya, insya Allah taala. Ini Rasulullah yang sampaikan. Sehingga ini maksudnya motivasi. Ya, jangan gara-gara jauh rumahnya lalu kemudian kita tidak sholat berjamaah. Ya, silahkan, semakin jauh insya Allah semakin besar pahalanya. Ya, kita rata-rata masjid di rumah kita masing-masing berapa meter? Ada nggak masjid di rumah kita perjalanan 5 menit? Dari rumah ke masjid? Enggak 5 menit, masa 5 menit? 5 menit itu jauh. 5 menit, jalannya pelan-pelan. Ya, kalau di Arab, ya itu rata-rata masjid 10 menit jalan kaki. Apalagi kalau ngomongin Masjidil Haram, ya, jamaahnya hotelnya di mana, Masjidil Haramnya di mana, jauh jalannya. Ya, tapi Rasulullah kasih, ya, motivasi. Ya, nggak apa-apa jauh, semakin besar pahalanya. Iya, semakin besar pahalanya. Ya, di Indonesia alhamdulillah, di Indonesia itu bahkan
masjid saking banyaknya satu RW lebih dari satu masjid. Betul ya? Ya kita bisa milih mau masjid yang ono, masjid yang ini, yang depan, yang belakang bisa milih. Mau yang AC, mau yang kipas angin bisa milih. Saking banyaknya masjid. Ya, saudara kita yang minoritas, ya kalau tidak salah dulu saya pernah cerita di Australia itu. Masjid itu Masya Allah. Satu di Pulau Gadung, satu di Bekasi, satu di Tanjung Priok, ya satu di sono Jakarta Selatan, jauh-jauh. Ya, jamaahnya datangnya dari mana? Jamaahnya dari sini datang ke Rawamangun kalau pengen sholat berjamaah. Ya, makanya di sana waktu azan dan qomat, ya itu pakai aplikasi bisa kita pantau. Jadi kalau azan asar jam 3 misalnya, jam 3 sore, qomatnya entar jam 4 kurang 15 menit. Kenapa? Karena nggak ada orangnya, jemaahnya masih di Rawamangun, ya, jemaahnya masih di Pulau Gadung. Dia datang pakai mobil masing-masing untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, itu maksudnya adalah anugerah yang Allah berikan. Kita tinggal di Indonesia, tanah air kita, satu RW lebih dari satu masjid. Ya, satu RT ada masjid. Ya, maka mudah-mudahan ini bahkan difasilitasi dengan musola. Maksudnya jangan sampai masjidnya banyak, musolanya banyak, sholatnya masih sendiri-sendiri. Ya, apalagi alhamdulillah ini PT AHM bikin masjid di lantai 6. Ya, kalau kita bekerja di negara-negara non-muslim, coba lihat yang kerja di Korea, yang kerja di mana, yang muslim itu minoritas, tidak ada fasilitas tempat ibadah, sulit mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, kita sudah dapat fasilitas masjidnya, maka jangan sampai sholatnya sendiri-sendiri, upayakan berjamaah, insya Allah 1:27 ditambah pahala-pahala yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, karena pada prinsipnya rekan-rekan saudara seiman, ya masalah datang ke masjid itu bukan masalah jarak. Ya, karena sejauh apapun masjidnya pasti bisa dijangkau, tapi bila hatinya yang jauh dari masjid, sedekat apapun akan sulit dijangkau. Ya, kadang ada orang rumahnya nempel sama tembok masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Kadang ada orang toa masjid di depan jendela rumahnya, tapi nggak datang ke masjid. Ya, tapi ada orang rumahnya jauh dari masjid, dia jalan kaki, dia naik motor, dia naik mobil, mau melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini bukan masalah jauh dekatnya, tapi bagaimana kita menebalkan iman kita, termotivasi untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ikhwati fillah, ya ada sebagian sahabat itu bahkan lebih memilih mereka itu rumahnya biar jauh dari masjid. Ya, ini jarang-jarang Pak ya. Kalau kita kan biasanya nyari rumah, ya ngambil rumah di Bekasi di mana, biasanya nyari yang dekat sama masjid. Biar apa? Biar gampang datang ke masjid. Ya, tapi ada sebagian sahabat yang justru dia nyari rumahnya yang jauh dari masjid. Kenapa jauh dari masjid? Ya, biar semakin banyak pahalanya pada saat datang ke masjid. Ya, salah satunya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, bahkan dulu pernah terjadi sebuah peristiwa, ini termuat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jabir ya berkata, qala, ya pernah suatu ketika Bani Salamah pengen pindah rumah untuk dekat masjid karena rumahnya jauh ke masjid. Ya pengen pindah
dijual rumahnya, beli yang dekat sama masjid biar mudah untuk pergi ke masjid. Terdengarlah keinginan Abu Salamah ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masajid." Ya, dengar-dengar kata Rasulullah, kalian itu satu keluarga pengen pindah rumah, pengen dekat masjid rumahnya. Ya qalu na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, kami pengen pindah rumah karena rumah kami jauh dari masjid ya Rasulullah, biar mudah untuk datang ke masjid ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah memberikan nasihat yang paling bawah tulisannya, ya Bani Salamah diyarukum tuktabu asarakum. Wahai Bani Salamah, tetaplah di kampungmu, nggak usah pindah, tercatat untuk amalmu bekas-bekas langkah kakimu menuju masjid. Ya, jadi maksudnya Banu Salamah yang tadinya pengen pindah rumah biar rumahnya dekat sama masjid, dilarang sama Rasulullah pindah biar dia tetap di rumahnya, datang ke masjid dari rumahnya meskipun jauh, maka perjalanan dia dari rumah menuju masjid itu kelak nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka dari siksa api neraka dan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ikhwati fillah, maka setidaknya ini lagi-lagi motivasi buat kita semua, mudah-mudahan bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid. Amin ya rabbal alamin. Ya, nanti akan kita sebutkan satu persatu berdasarkan urutan yang tertulis dalam kitab mengenai tentang adab dan etika menuju masjid. Ya, ini diantaranya istihbabus sa'i ilal masjid bis sakinah. Datang ke masjid itu nggak usah terburu-buru. Ya, jalannya nyantai aja. Ya, jangan mentang-mentang dikit lagi qomat kita jalannya terburu-buru. Ya, sampai-sampai lupa celana belum diresleting. Ya, lupa pecinya kebalik. Ya, sampai-sampai lupa sendalnya salah, yang kiri sama yang kanan. Terburu-buru. Maka terburu-buru itu bukan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita datang ke masjid dengan penuh sakinah. Sakinah itu tenang. Ya, kalau waktunya dikit lagi qomat, kita masih ada di bawah ngantri lift, nggak perlu kita rebutan lift, biarin yang duluan. Ya, kita jalan aja santai. Ya, nanti kalau terlambat ya tinggal ditambah rakaat yang terlambat. Ya, tapi kita tidak lakukan secara terburu-buru. Jangan dikit lagi qomat kita wudunya terburu-buru, nggak jelas mana cuci mukanya, mana cuci tangannya, mana cuci kakinya. Ya, tidak ada munajat yang kita sampaikan ya, karena ini adalah sesuatu yang juga bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yandubul masya ilal masjid ma'as sakinati wal waqar wa yukrahul isra. Bahkan terburu-buru, tergesa-gesa ini termasuk perkara yang dilarang, hukumnya makruh. Li'annal insan fi hukmil musallai min hini khurujihi ila shalah. Kenapa kita nggak boleh terburu-buru? Sebab dalam agama kita orang sudah mau pergi ke masjid saja itu sudah terhitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun sholat udah dimulai, kita masih jalan, itu jalannya kita ada pahalanya. Jalannya kita itu menggugurkan dosa-dosa. Jalannya kita itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nggak perlu berlari, nggak perlu tergesa-gesa. Yang naik sepeda, yang naik motor nggak perlu kita kebut-kebutan. Jalannya santai, normal seperti biasa. Urusan pahala, insya Allah Allah berikan semua pahalanya secara sempurna, insya Allah taala. Ya, bahkan ikhwati fillah,
Ini disebutkan dalam hadis Abi Qatadah qala bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jabalah rijal. Kami dulu waktu sholat sama Rasulullah, ini kata sahabat, lagi sholat, tiba-tiba kedengeran dari belakang suara gedebak-gedebuk. Iya, kan kedengeran ya kalau ada orang buru-buru jalannya, larinya, gedebak-gedebuk. Apalagi masjid di masa Rasulullah kan belum ada karpetnya. Ya, sehingga langkah kaki orang kalau tergesa-gesa itu kedengeran. Sementara sahabat lagi pada sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, sholat selesai. Rasulullah tanya sama sahabatnya, "Masya'nukum, wahai para sahabatku, ada apa kalian? Kok tadi kita lagi sholat kayak kedengeran suara gedebak-gedebuk?" Qalu, kata para sahabat, "Istajalna ila shalah ya Rasulullah." Ya Rasulullah, tadi kami gedebak-gedebuk, buru-buru, khawatir terlambat, khawatir masbuk, khawatir nggak keburu ngikut engkau di awal rakaat, khawatir engkau keburu ruku, makanya kami buru-buru. Qala, kata Rasulullah, fala taf'alu, nggak usah pakai begitu. Idza ataitum fa'alaikum bis sakinah. Kalian itu kalau datang ke masjid, datang aja yang tenang. Walaupun imamnya lagi sholat, udah mulai, kalian datang terlambat, nggak usah lari, nggak usah gedebak-gedebuk, nggak usah terburu-buru. Fa'alaikumus sakinah, fama adraktum fasallu, wa ma fatatkum fa'atimu. Ya, kalau kalian dapat sempurna sholatnya, kalaupun kurang masbuk, nanti tinggal tambahkan rakaat yang kurangnya. Begitu sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pedoman buat kita semua di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya 1 bulan yang akan datang. Kita berikan dulu kesempatan diskusi, tanya jawab jika ada sebagian dari kita yang ingin menyampaikan apa yang hendak disampaikan dari pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Dr. Haji Rahmawan Abtafianto LCMA atas materi yang sudah diberikan. Ada beberapa motivasi sholat berjamaah. Yang pertama adalah mendapatkan pahala 27 derajat. Yang kedua, dosa-dosa berguguran di setiap langkah dari rumah sampai masjid diangkat derajatnya oleh Allah, dan selama di masjid didoakan oleh malaikat. Mari sama-sama kita azamkan dari sekarang untuk bisa sholat 5 waktu secara berjamaah, baik di pabrik maupun di rumah ya. Baik, untuk jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Joko, Ustaz, mau nanya, apakah ada perbedaan tanggung jawab setelah meninggal nantinya ketika kita itu punya rumah dekat masjid dibandingkan dengan kita punya rumah yang jauh dari masjid? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab. Apakah ada perbedaan tanggung jawab? Ya, jadi kepemilikan rumah tentu itu merupakan bagian dari aset kepemilikan. Sama seperti kita punya motor, sama seperti kita punya mobil, sama seperti kita punya kebun, punya sawah, punya apartemen, dan lain-lain sebagainya. Jadi kepemilikan dalam agama kita itu seluruhnya nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan anugerah rezeki yang Allah anugerahkan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya.
Iya, itu nanti ada pasti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu nanti akan ditanya. Dari mana dapatnya, untuk apa dipergunakan. Ya, makanya dalam agama kita yang terpenting bukan rumahnya jauh atau dekat dari masjid. Yang penting ente ke masjid apa enggak? Ya, buat apa rumahnya dekat kalau enggak ke masjid-masjid? Ternyata banyak orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi dia rajin ke masjid. Ya, buat apa kita punya kendaraan motor tapi selalu ya kalau qomat telat mulu. Sementara ada orang yang nggak punya motor, jalan kaki pergi ke masjid, sholatnya nggak terlambat-terlambat. Ya, ini kan lebih kepada bagaimana kita menyikapi, mengapresiasi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, termasuk juga kepemilikan harta. Ya, bagaimana harta yang kita miliki itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup bukan masalah orang itu banyak duit atau tidak banyak duit. Orang yang banyak duit, yang pelit nggak mau sedekah banyak. Ada orang yang duitnya sedikit, merutinkan sedekah sesuai dengan kemampuan juga itu banyak. Sebab masalah miskin dan kaya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum lahir itu sudah ditulis rizkinya, ya, kebutuhannya sampai ajalnya. Yang terpenting bagi kita bukan kaya miskinnya, bukan motor mobilnya, bukan rumahnya jauh dekat dari masjidnya, tapi bagaimana fasilitas hidup yang Allah berikan bisa menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jamaah sekalian, tadi ada sahabat Abu Salamah, Bani Salamah, pengen pindah rumah sekeluarga sama Rasulullah, nggak boleh. Ente nggak usah pindah, nggak usah pindah. Dia rukum tuktabu asarukum, nggak usah pindah. Ya, karena masalah pergi ke masjid bukan masalah jarak, itu kan nilai implisitnya. Nggak usah pindah. Ya, semakin jauh semakin diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan insya Allah taala. Ya, mudah-mudahan jawabannya bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Cukup? Baik. Ya, nanti kenapa Rasulullah begitu menginginkan kita sholat berjamaah? Ya, karena tentunya kesempurnaan sholat kita sendiri tidak sama dengan sholat kita bersama saudara kita seiman. Iya, karena nanti dalam sholat berjamaah kan ada kriteria pemilihan imam. Imamnya harus bagus bacaannya misalnya. Sementara kan makmum mau bagus gak bagus mah sah-sah aja kalau jadi makmum. Ya, kalau orang yang sholat sendiri bacaannya nggak bagus-bagus amat, insya Allah itu bisa dikatrol saat dia sholat berjamaah bersama imam yang bacaannya bagus, kecipratan kesempurnaan pahala sholat yang dilaksanakan bersama imam yang bacaannya bagus. Jadi ketidaksempurnaan sholat kita akan ditambal dengan proses pelaksanaan sholat berjamaah bersama imam. Ya, nanti akan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, diantaranya adalah istihbab takhfiful imam. Ya, ini waktunya tidak cukup untuk kita sampaikan pada pertemuan pada sore hari ini. Ya, diantaranya itu nanti sangat dianjurkan sholat berjamaah itu membaca bacaan yang sekiranya durasi waktunya cocok dengan kondisi makmumnya. Ya, jadi maksudnya
Kalau sholat di asra, jangan sampai sholat maghrib baca yasin sampai khatam. Ya khawatir nanti selesai sholat itu jamaah besok-besok nggak lagi sholat bersama kita karena terlalu panjang bacaannya. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sampai-sampai sahabat Nabi ditegur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang pelaksanaan sholat yang terlalu panjang durasinya. Ya dianjurkan untuk meringankan bacaan ya yang sedang-sedang saja, sehingga nanti ada rekomendasi surat-surat tertentu yang dibaca. Ya diantaranya adalah as-sab'ut tiwal itu. Ini la adkhulu fi shalah wa ana uridu italataha fa asma' buka as-sabi. Oh, tidak muncul ya. Ya, bahkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya ingin agak sedikit panjang sholatnya saat berjamaah, tapi tiba-tiba lalu kemudian beliau mendengar suara tangisan anak kecil, lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mempersingkat sholatnya gara-gara ada anak kecil yang nangis. Ya sebab kalau ada anak kecil yang nangis ya berarti dia datang sama ibunya. Ya seorang ibu tentu tidak akan khusyuk sholatnya saat mendapatkan fenomena anaknya nangis saat sedang pelaksanaan ibadah sholat. Ya begitu arahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti ini hadis-hadisnya nanti akan kita sebutkan satu persatu ya sesuai dengan ketersediaan waktu mengenai tentang lanjutan adab dan etika sholat berjamaah. Ya, di antaranya adalah istihbab takhfiful imam, imam meringankan sholat. Ya, jika ada maslahat jangan sampai makmumnya lari gara-gara sholatnya kepanjangan. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab, karena waktu sholat maghrib sudah tiba. Ya, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terpenting termotivasi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjamaah berdua dengan teman kita itu sudah bisa terhitung berjamaah. Semakin banyak jumlah jamaahnya, semakin banyak pahalanya. Dianjurkan memilih masjid yang jamaahnya lebih banyak agar pahalanya menjadi berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.